Selamat datang di ICD Podcast Series, sebuah program yang selalu menghadirkan dengan narasumber-narasumber dan juga praktisi-praktisi di bidang keuangan tentunya. Dan kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, geopolitik yang ada di Timur Tengah itu terus meningkat kayak gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari sisi pengaruhnya sendiri terhadap perekonomian secara global, itu juga dampaknya sangat-sangat luas sekali. Dan dari case ini tadi tentunya banyak masyarakat yang mungkin mempertanyakan terkait dengan dampak-dampak tersebut itu tadi terhadap pasar uang dan juga pasar falas. Dan untuk membahas apa sih pengaruhnya terhadap pasar uang dan pasar falas, hari ini saya kedatangan tamu dan tentunya sudah bukan dan tidak asing lagi di industri finansial kayak gitu ya. Jadi di sini ada Pak Tommy. Terima kasih Pak Dedi. Selamat datang Pak Tommy. Kita selalu terus ini ya komunikasi Betul terkait sekali. dengan finansial ini ya. Iya. Mudah-mudahan diskusi kita kayak gitu ya terus membawa manfaat. Amin. Karena di luar sana itu banyak sekali ya masyarakat yang mungkin masih awam dan mereka nggak paham Pak terkait dengan keadaan geopolitik, terus kemudian impact-nya terhadap finansial itu seperti apa kayak gitu sih Pak. Iya. Nah mungkin untuk memulai nih Pak ya, untuk memulai dari apa yang tadi saya sampaikan itu tadi, kira-kira pendapat Pak Tommy kalau terkait dengan ekonomi global saat ini kaitannya dengan geopolitik di Timur Tengah itu gimana sih Pak? Oke, jadi ini karena kita tahu ya, jadi selama beberapa bulan terakhir nanti Pak Dedi sebutkan kondisi geopolitik yang benar-benar jadi topik ini adalah perang antara Amerika, Israel lawan Iran gitu ya. Nah, efeknya bagaimana gitu kan? Jadi kalau kita pahami bahwa kalau kita lihat tahun 2025 semuanya itu sebetulnya sudah oke gitu ya. Betul. Semuanya sudah aman, kelihatannya tahun 2026 akan bagus. Tiba-tiba Februari terjadi peperangan gitu kan. Akibatnya apa? Nah, karena peperangan kali ini terjadinya di Iran ini mempengaruhi lalu lintas minyak di Selat Hormuz. Nah, otomatis supply chain terganggu. Dan karena supply chain terganggu, harga minyak sempat meningkat dan efeknya apa? Kalau saya lihat di datanya World Trade Organization (WTO), mereka itu tahun 2025 itu perdagangan barang itu sudah bagus, bisa tumbuh di atas 4%. Tetapi karena perang, mereka langsung revisi turun nih untuk tahun 2026. Jadi mereka perkirakan paling cuma tumbuh 1% lebih. Kalau saya nggak salah ingat 1,9. Bahkan tahun 2027 pun kalau bertumbuh pun masih belum bisa kembali ke 4% tapi cuma 2%. 2% lah ya. Nah ini dari WTO terkait perdagangan barang. Otomatis kalau perdagangan barang ini melemah juga terefleksi dari estimasi pertumbuhan GDP. Betul. Uni Eropa itu tahun 2025 tumbuh 1,5%. Tapi tahun 2026 mereka langsung revisi turun. Diperkirakan cuma tumbuh 1,1%. Cina yang selama ini tumbuhnya di atas 5%, tahun ini mereka perkirakan tumbuhnya 4,5%. 4,5%. Gitu. Nah ini benar-benar sesuatu yang mengagetkan gitu ya. Okay. Kemudian hanya Amerika lah yang masih cukup negara besar dan masih bisa tumbuh 2%. Ya, jadi kondisi geopolitik ini mempengaruhi harga minyak, otomatis mempengaruhi supply minyak, supply chain terganggu, perdagangan terganggu, potensi GDP growth juga diperkirakan menurun. Betul. Nah, ini semua otomatis ya kita sebut kurang bagus ya untuk perekonomian dunia. Nah, di samping itu kalau harga minyak naik, ini juga mempengaruhi kenaikan harga-harga barang yang lain. Betul. Inflasi gitu ya. Nah, tapi karena inflasinya ini bukan demand pull, tetapi karena cost push, nah ini akan memberatkan daya beli masyarakat. Nah, otomatis negara-negara yang selama ini menjadi pengimpor minyak, ini mengalami beban yang berat nih. Nah, negara yang pengimpor minyak itu misalnya ya yang contoh besar itu India, Jepang, Uni Eropa. Nah, ini mereka semua bisa menghadapi tekanan inflasi. Tekanan inflasi gitu. itu tadi ya Pak ya. Oke. Kalau itu mungkin kaitannya dengan komoditas minyak ya Pak ya kayak gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan pasar uang dan pasar falas itu sendiri gimana Pak terkait dengan ini bagus sekali nih Pak Dedi. Jadi ketika kita melihat bahwa minyak ini membuat inflasi, otomatis negara-negara yang pengimpor minyak terpengaruh. Nah, mereka
akan mengalami beban dan ini akan berpengaruh terhadap mata uangnya mereka nih. Nah, kalau kita lihat di bulan Januari, kursnya euro itu sebenarnya sudah sempat 1,2 terhadap US dollar, 1,2 dolar per euro. Tetapi karena tekanan mereka inflasi tinggi, ya otomatis euronya akhirnya melemah. Betul. Terakhir mungkin 1,14 gitu ya. Japanese yen Januari juga sempat 152. Nah, tapi sekarang kita lihat sendiri 162, 40 tahun terendah gitu ya. Nah, jadi memang ini salah satu impact karena tekanan inflasi terhadap negara-negara yang mengimpor minyak. Gitu. Nah, kemudian kita lihat Amerika sendiri pun mereka juga memperkirakan inflasinya naik gitu kan. Sehingga The Fed memperkirakan kelihatannya udah nggak bisa turun suku bunga lagi nih. Hati-hati suku bunga bisa naik gitu kan. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang kenaikan suku bunga, nah ini mungkin juga teman-teman audiens juga perlu paham. Jadi suku bunga naik, tapi kalau inflasi juga naik, sebetulnya impact-nya nggak terlalu banyak nih. Sehingga yang kita lihat adalah real interest rate. Real interest rate itu secara sederhana adalah nominal interest rate yang dihasilkan dari mungkin kita deposito gitu ya. Betul. Dipotong dengan tingkat inflasi. Nah, ini yang menarik kalau saya perhatikan terakhir ini Amerika real interest rate masih positif. Tetapi Eropa negatif. Negatif malah. Jepang negatif. Mungkin Jepang terakhir katanya inflasinya agak membaik ya. Mungkin masih mendekati 0 gitu. Nah, tapi real interest rate ini menjadi satu hal yang penting di mana dana global itu akan cari real interest rate yang tinggi gitu. Nah, sehingga apa yang kita saksikan bersama adalah US dollar menguat. Betul. Begitu. Oke. Baik, Pak. Nah, kalau kita lihat dari sisi perubahan-perubahan itu tadi ya Pak, dan juga impact-impactnya itu tadi. Kalau dari sisi investornya sendiri nih Pak, perubahannya seperti apa sih Pak? Maksudnya dari sisi perubahan perilaku mereka ketika melakukan investasi ya kayak gitu ya. Kalau mungkin di kita pada saat mereka itu melakukan transaksi produk kaitannya dengan pasar uang dan valuta asing kayak gitu ya. Perilakunya mereka itu apakah berubah Pak? Maksud saya yang tadinya misalnya biasanya mereka tadinya itu transaksi di produk-produk komoditi kayak gitu kan, atau mungkin aset-aset yang lain, tapi dengan adanya juga pengaruh terhadap pasar uang dan juga valuta asing, nah ini dari sisi investornya apakah juga ikut berpengaruh ke sana juga Pak? Iya, jadi memang namanya investor itu selalu chasing return, selalu cari return ya. Jadi tempo hari kita lihat ketika Amerika kelihatannya sudah pasti suku bunganya turun terus. Nah, mereka melihat aset US dollar ini udah nggak terlalu menarik, sehingga mereka cari yang growth gitu. Cari yang growth, betul. Nah, mereka cari yang growth, mereka investasi di pasar saham, kemudian emas. Nah, emas ini juga potensinya luar biasa selama beberapa tahun terakhir tumbuhnya dua digit gitu ya, double digit growth harganya, sehingga menarik minat. Nah, tetapi karena sekarang ini ada kemungkinan suku bunga naik, mereka ini langsung repricing. Karena emas sebagai non-yielding asset menjadi mereka, ini kalau pegang emas nggak menghasilkan apa-apa, sementara US dollar real return masih bisa 2%. Nah, terjadi pergeseran dana dari komoditi masuk ke pasar uang. Nah, sehingga US dollar menguat. Nah, tapi topik mengenai emas ini juga menarik karena memang central bank ini kan rencananya tetap menambah cadangan emasnya, gitu. Tetapi memang dalam kondisi saat ini, di mana dalam short term ini terlihat emas tidak memberikan yield, sementara US dollar memberikan yield, makanya terjadi arus masuk ke US dollar yang cukup deras, gitu. Kalau kita lihat year to date US dollar index itu sudah menguat mungkin 2,5%. Nah, otomatis itu ya menghantam mata uang Euro, pound sterling, yen, nah itu semua kena hantam karena indeks dolarnya pun menguat gitu. Oke. Menarik ya Pak ya. Oke Pak, kalau dari sisi resikonya sendiri nih Pak, maksud saya tantangan terbesarnya itu saat ini kalau untuk para pelaku pasar ya Pak kayak gitu ya, kaitannya dengan pasar uang dan valuta asing itu tadi, seperti apa Pak resikonya dan tantangannya? Iya, jadi
kalau semuanya ini sudah berjalan sesuai harapan, sesuai ekspektasi, nah itu semuanya akan terkontrol gitu ya. Tetapi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba di luar ekspektasi, nah ini otomatis market ini kayak dikagetkan, terjadi shock. Nah demand supply-nya juga langsung berubah secara mendadak. Betul. Nah otomatis volatilitas meningkat. Nah kalau kita berbicara volatilitas, sebetulnya ini adalah peluang sekaligus risiko. Nah otomatis kalau peluang sih nggak usah masalah ya. Kalau kita bicara, wah ternyata profitnya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan yang diharapkan, wah semua happy, nggak usah diperbincangkan gitu kan. Tetapi kalau volatilitas meningkat ini kemudian menjadi resiko bagi trader dan investor, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah apa yang harus kita lakukan menghadapi volatilitas yang meningkat? Menurut pengalaman kami, yang pertama adalah satu risk managementnya nih. Nah risk management ini kita harus betul-betul disiplin. Antara lain apa? Karena kita di industri derivatif PBK ini semuanya menggunakan leverage. Betul. Jadi yang pertama ya pastikan leverage-nya jangan terlalu tinggi gitu. Kalau standarnya 100 ya menurut saya 100 saja, jangan cari 1400 atau apa, karena emang ada Pak? Kalau saya lihat di market ada beberapa yang menawarkan leverage yang semacam ini, tetapi menurut saya dalam kondisi semacam ini tentu saja sangat berbahaya. Jadi cari leverage yang standar aja, yang resmi, kemudian juga position sizing gitu ya. Seringkali masyarakat itu nggak paham yang ditransaksikan ini sebetulnya nilainya berapa besar. Betul. Mereka pikirnya, oh saya cuma transaksi 1 lot, saya transaksi 5 lot, saya transaksi 10 lot. Padahal nilai aslinya ini 1 lot itu mungkin 100.000 euro atau 100.000 US. Nah ini seringkali masyarakat nggak paham. Jadi pahami leverage-nya berapa, kemudian position sizing, jadi supaya tahu benar-benar nilai yang ditransaksikan berapa. Kemudian resiko juga kalau misalkan terjadi volatilitas yang mendadak, spread bisa melebar. Nah spread melebar ini juga satu hal yang harus diperhatikan. Kemudian sebetulnya di industri kita ini sudah ada tools yang kita namakan stop loss order untuk membantu kita mengontrol risiko. Nah ini ya kita encourage investor dan trader dalam kondisi semacam ini disiplin menggunakan stop loss. Karena kalau enggak ya bisa berbahaya sekali, di mana harga tiba-tiba larinya kalau sesuai posisi kita aman gitu ya. Kalau larinya berlawanan kan bahaya gitu. Mungkin itu terkait risk management. Tapi kalau terkait dengan resiko, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Tommy ya kayak gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat juga Pak, maksudnya dari sisi banyak trader kayak gitu ya, justru mereka kan akan lebih suka dengan aset-aset yang memiliki fluktuasi yang cukup tinggi kan kayak gitu kan. Betul. Dan kalau misalnya marketnya itu cuma flat, geraknya ini, itu banyak yang nggak menarik kayak gitu loh Pak. Nah, saya setuju. Jadi memang kalau sesuatu aset tuh harganya nggak bergerak, pasti nggak menarik. Nah harga bergerak ini sesuatu yang menjadi peluang. Apalagi di industri kita ini kan bisa transaksi dua arah. Market mau naik, kita bisa dapat profit dengan posisi buy dulu. Tapi kalau kita perkirakan market mau turun, kita juga bisa profit dengan cara ambil posisi short sell duluan. Nah jadi market PUFA ini sebetulnya sangat menarik karena kita bisa transaksi dua arah. Yang penting pastikan kita paham produk yang kita transaksikan ini kontrak size-nya berapa, leverage-nya berapa, position kita ini sebetulnya berapa besar. Lalu apakah kita pasang stop loss order. Nah hal semacam ini penting untuk dipahami. Oke. Gitu. Betul, karena memang dari sisi masyarakat itu kalau ngomongin pasar uang dan valuta asing Pak kayak gitu ya, atau mungkin lebih dikenal kalau di industri derivatif itu forex kayak gitu ya. Itu terkadang mereka juga masih agak-agak negatif kayak gitu kan. Karena kalau saya lihat mereka belum benar-benar memahami terkait dengan itu tadi kan kayak gitu. Setuju. Tapi kalau kita lihat dari sisi sebenarnya investment ya, nggak cuman di forex, apapun investment lah kalau menurut saya ya. Resiko semuanya juga pastinya kan ada semuanya ya Pak kayak gitu kan. Nah kalau menurut Bapak di Indonesia ini sendiri Pak kayak gitu ya, terkait dengan pasar valuta asing itu tadi, bagaimana Bapak menyikapinya sebagai orang industri dan juga praktisi khususnya di financial market, nggak cuma ada di
capital market, ada di derivatif. Banyak sekali saya lihat Pak Tommy ini. Nah, ini gimana Pak? Maksudnya menanggapinya ini. Jadi memang kita perlu ingatkan masyarakat. Jadi mohon berhati-hati terhadap penipuan yang berkedok investasi. Nah ini bahaya nih. Seringkali ya termasuk Agrodana pun juga kadang-kadang terima komplain, padahal mereka tertipunya oleh oknum-oknum yang hanya pakai nama Agrodana. Oh iya. Nah ini nih saya sudah sampai capek gitu ya. Ya bersyukur OJK mengeluarkan IASC, tetapi ya mereka pun juga cepat sekali ya para scammers ini cepat sekali melarikan dana. Jadi ya meskipun sudah terjadi penipuan triliunan rupiah yang berhasil deep freeze dananya ya terlalu kecil lah secara rasio gitu ya. Jadi ya kita harus ingatkan masyarakat. Pertama, kalau misalkan ada penawaran, oh ini kami investasikan, misalkan begitu, mereka bahasanya investasi. Investasikan di produk forex lah atau apapun. Nah, mereka berani menjanjikan return. Nah, ini sebenarnya sudah satu warning signal. Karena namanya investasi tidak ada yang berani jamin. Tidak ada yang pasti. Kita mau investasi apapun, mau buka kafe, mau buka toko, apakah pasti profit? Nggak ada yang berani jamin. Apalagi kita berbicara tentang pasar uang. Jadi satu, masyarakat perlu waspada kalau ada penawaran yang berani jamin profit 5% sebulan atau mungkin bahkan 5% dalam satu hari atau lebih parah lagi ratusan persen dalam beberapa jam gitu loh. Nah ini terjadi Mbak Dedi. Jadi investasi pasti ada resiko. Itu yang pasti harus dipahami. Kemudian pastikan ikuti step-step yang sudah diatur, sudah ada aturannya. Betul. Contoh satu, pilih pialang yang resmi terdaftar. Kemudian setoran uangnya harus masuk ke rekening terpisah. Lalu coba cek lagi reputasi rekam jejaknya ini bagaimana nih pialang ini gitu ya. Terus terang kami bersyukur masyarakat menilai Agrodana dari Google Review nilainya ya 4,9 gitu. Wah kami senang sekali gitu ya. Karena Google Review ini nggak bisa dipilih-pilih gitu kan. Kalau misalkan ada yang kasih bintang 1 kita pun juga harus terima gitu. Gitu. Kemarin saya lihat juga dari regulator dapat inian juga ya. Penilaian yang itu ya. Iya, dari Bapepti kita juga dapat nilai A+++ ya. Kami sangat bersyukur gitu. Iya. Oke, Pak. Jadi mungkin kita balik lagi nih Pak ke pembahasan terkait dengan pasar uang dan valuta asing Pak kayak gitu kan. Jadi kalau menurut Pak Tommy terkait dengan strategi nih Pak ya. Strategi untuk mungkin investor ataupun trader yang mereka itu mau memanfaatkan produk pasar uang dan valuta asing ini atau untuk diversifikasi lah Pak untuk si investor ataupun nasabah ini kayak gitu. Nah dari strateginya sendiri menurut Pak Tommy seperti apa nih? Karena kalau kita lihat kan valuta asing ini banyak sekali Pak produknya. Ada tadi mungkin Pak Tommy sudah menyebutkan ada euro, pound sterling misalnya gitu. Nah ini saya pengen tahu nih biar masyarakat juga tahu juga nih Pak terkait dengan strateginya itu Pak. Iya jadi memang seringkali orang itu pertama kali kalau ditanya mau investasi, kenapa? Oh ya saya mau cari untung gitu ya, mau cari untungnya yang besar. Nah seringkali mereka fokus pertama adalah di return tanpa mempertimbangkan risiko. Nah tetapi kalau kita semakin lama di dunia investasi, kita harus sadar bahwa di balik return yang tinggi ada risiko yang tinggi. Betul. Nah sehingga kalau yang semakin paham akhirnya akan sadar pentingnya diversifikasi. Diversifikasi sendiri tujuan utamanya adalah mengurangi risiko. Otomatis kalau risiko berkurang, return juga akan berkurang. Nah, diversifikasi ini kita harus sadar bahwa diversifikasi yang optimal itu pertama harus ke aset kelas yang berbeda. Jadi kalau kita di dalam dunia wealth management itu kita mengenal aset kelas itu dibagi 5 kelompok nih Pak Dedi. Ada cash and cash equivalent, jadi deposito, tabungan itu semua masuk cash equivalent. Kemudian ada fixed income, jadi obligasi-obligasi, equities market, kemudian property real estate, sama satu lagi alternative investment. Nah, transaksi kita ini termasuk di alternative investment. Nah, jadi satu diversifikasi harus beda aset kelas. Yang kedua juga harus beda geografisnya. Kalau semuanya cuman mata uang rupiah semua, kalau ada apa-apa sama Indonesia juga berbahaya. Betul. Tapi kalau misalkan kita diversifikasinya ada yang mata uang rupiah, ada yang mata uang US dollar, ada mata uang pound sterling. Nah ini nih diversifikasinya lebih merata.
Betul. Dan menurut saya ini lebih baik. Apalagi korelasi antara valuta asing dengan aset kelas yang lain ini relatif rendah atau mungkin bisa negatif. Karena diversifikasi akan efektif ketika aset-aset yang dimasukkan dalam portfolio memiliki korelasi yang rendah. Gitu. Jadi produk-produk kita di PUVA sangat cocok untuk bagian dari diversifikasi. Oke. Jadi selain mungkin mereka udah memiliki ada saham, Betul. emas, Betul. pasar uang dan valuta asing juga menjadi salah satu. Betul sekali. Ini ya, maksudnya opsi lah kayak gitu Iya. ya, menjadi opsi untuk diversifikasi itu Iya. tadi ya kayak gitu ya. Oke. Gitu. Baik, menarik sekali nih Pak Tommy. Karena waktunya kita nggak banyak nih Pak Tommy ya. Tapi apa yang tadi disampaikan Pak Tommy itu udah sangat-sangat insightful lah menurut saya kayak gitu ya, dan mungkin juga bagi masyarakat yang pengen tahu terkait dengan pasar uang dan pasar valuta asing itu tadi ya Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Silakan. Sebelum kita closing kayak gitu ya. Pertanyaan terakhirnya mungkin kalau kita melihat dari sisi dinamika yang saat ini itu cepat banget berubahnya kan Pak, dinamikanya itu tadi kan. Dinamika nggak cuma dari sisi produknya, terus kemudian dari sisi regulasinya juga kayak gitu kan. Menurut Pak Tommy, hal apa mungkin yang terpenting kayak gitu ya yang dimiliki oleh investor ataupun trader ketika mereka itu ingin masuk ke dalam investasi Pak, kayak gitu loh. Jadi tadi mungkin ada banyak sekali kayak gitu kan. Mungkin yang terakhir mungkin ada banyak juga kan, ada Bitcoin, ada kripto udah ini juga, terus kemudian ada emas digital dan lain-lainnya kayak gitu kan. Nah dinamikanya itu cepet banget Pak berubahnya kayak gitu kan, terkait dengan financial industry itu tadi. Nah itu tadi mungkin yang pengen saya tanyakan ke Pak Tommy, pengen tahu kayak itu dari sudut pandang Pak Tommy untuk sebaiknya seperti apa sih untuk investor khususnya pemula sih Pak kayak gitu ya, untuk menghadapi dinamika itu tadi Pak. Iya, jadi investor yang pertama kali penting untuk dipahami adalah profil risiko masing-masing. Karena seseorang dengan profil risiko konservatif otomatis tidak mampu menerima produk dengan risiko yang tinggi. Betul itu. Tetapi sementara profil risiko yang agresif tidak akan tahan dengan produk yang terlalu konservatif. Iya. Nah, jadi kita harus pahami dulu nih profil risiko kita sebagai investor ini termasuk tipe konservatif atau agresif gitu kan? Atau moderat lah kayak gitu ya. Atau moderat gitu kan? Dan itu pun kadang-kadang seseorang yang pertama berpikir dia konservatif, itu pun kita juga harus lihat apakah karena kognitifnya, karena dia pengetahuannya kurang sehingga dia nggak berani sentuh produk tertentu. Tetapi setelah kita edukasi ternyata oke, saya paham, saya berani gitu. Jadi kalau orang mengatakan, saya konservatif, saya nggak berani. Nah kita lihat apakah ini karena cognitive bias atau emotional bias. Kalau dia cognitive bias, setelah edukasi dia akan berani ambil produk tersebut. Tetapi kalau setelah dipahami produknya pun tetap nggak berani, berarti udah benar-benar nggak berani, ya otomatis pilihan produknya terbatas. Gitu. Nah kalau kita sudah paham profil risiko kita yang di mana nih, konservatif. Tapi kita bilang, tapi saya kepingin nih Pak Dede dapat return 10% setahun. Nah mohon maaf nih, bagaimana caranya seorang yang konservatif mau minta return yang tinggi kan begitu? Iya betul. Nah jadi ini harus dipahami dulu oleh investor. Profil risikonya yang mana? Kalau misalkan, saya kok profil risiko konservatif, coba tingkatkan kognitifnya, cari edukasi. Ya Agrodana pun kami juga sering memberikan edukasi kan. Jadi kalau setelah diedukasi menjadi paham, berarti mungkin profil risiko meningkat. Nah lalu mau mencoba produk ini, mulailah dengan sesuatu yang kecil dulu. Jangan langsung tiba-tiba, bernafsu lalu main ini aja, tancap sana sini. Nah ini seringkali terjadi karena FOMO. Nah ini yang sering terjadi di investor. Ngelihat, Bitcoin kok kelihatannya bagus, langsung ikut-ikutan. Terjadi crypto winter, rugi semua. Rungkat. Gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat nih Pak, kemarin juga saya sempat baca juga, ngobrol juga dengan teman-teman kayak gitu kan. Dan menurut risetnya itu justru generasi Gen Z kalau nggak salah ya, itu mereka itu berani ambil resiko Pak. Betul sekali. Nah itu fenomena apa nih Pak ketika kok Gen Z malah mereka itu berani ambil resiko dibandingkan mungkin
milenial kayak gitu loh Pak. Iya, memang kalau kita perhatikan Gen Z ini langsung berani masuk ke investasinya di kripto. Atau kalau sekarang yang kita lihat juga lagi gila-gilaan adalah trading card game gitu kan. Iya. Pokemon card gitu. Iya. Nah, jadi mungkin karena mereka bertumbuhnya itu sudah di lingkungan yang banyak digitalnya apa. Nah, ini mungkin juga berpengaruh kepada pola pikir mereka gitu. Iya. Gitu. Karena banyaknya informasi yang sudah diserap sehingga mereka itu berani mengambil resiko itu tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Menarik sekali apa insight dari Pak Tommy hari ini. Mungkin ini aja Pak Tommy, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan masyarakat semua yang menonton video ini, menonton video kita, mereka juga dapat memahami terkait dengan pengambilan keputusan ketika mereka itu akan melakukan investasi. Kayak gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tommy dan sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Ya.